Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan di dunia ini bersifat sementara, semua akan binasa, hilang tak berbekas, tinggal hanya Allah yang memiliki keabadian yang hakiki. Kematian bagian daripada takdir perjalanan manusia. Hal itu merupakan kepastian, tinggal menunggu waktu kematian itu datang, maka persiapkanlah. Setiap yang bernyawa akan mati atau binasa, maka manfaatkanlah waktu di dunia untuk memperbanyak bekal menuju akhirat yang amat sangat panjang dan melelahkan. Saksi Imaji. Nabi Musa kemudian bilang, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Allah, sebenarnya kalau engkau mau, kau juga bisa menghancurkan semua nih 70 orang ini bersama dengan saya sebelum digempakan. Maksudnya nggak usah pakai digempa, kalau engkau mau juga matiin bisa aja. Emang maksudnya gini, Nabi Musa tuh mau bilangin sama kaumnya juga bahwa yang namanya ajal itu sudah ditetapkan, begitu ya. Walaupun nggak karena urusan yang ini, yang mestinya mati emang mati juga gitu maksudnya. Atuhlikuna bima fahala sufaha'u minna. Ya Allah, apakah engkau akan menghancurkan kami akibat ulah perbuatan orang-orang bodoh di antara kami yang menyembah anak sapi? In hiya illa fitnatuk. Ya Allah, bukankah ini semua adalah ujian darimu? Tudillu man tasya, tudillu biha man tasya. Ya Allah, engkau menyesatkan dengan ujian tersebut orang yang kau kehendaki. Wa tahdi man tasya, dan menetapkan keimanan, memberikan hidayah kepada orang yang kau kehendaki. Anta waliyuna, ya Allah, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah Tuhan kami, pemelihara kami. Faghfir lana, ya Allah, ampunin aja deh ya Allah. Warhamna, sayangi kami aja ya Allah. Wa anta khairul ghafirin, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah. Ya Allah, tetapkanlah segala kebaikan bagi kami di dunia ini. Tetapin kepada kami semua yang enak-enak aja deh ya Allah. Wa fil akhirah, juga di akhirat nanti ya Allah, tetapkan hanya kebaikan bagi kami. Inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu. Maka teman-teman seribu sekalian, di saat kau sedang diuji, sampaikan yang seperti ini pada Allah Subhanahu wa taala. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Ya. Apa jawaban Allah atas doanya Nabi Musa ini? Adabi usibu bihi man asya. Wahai Musa, aku akan beri azab kepada orang yang aku kehendaki. Yang dikehendaki Allah. Semua apa sebagian? Sebagian, man asya doang. Nyereminnya gini, jangan-jangan kita di antara man yasya gitu, di antara orang yang dikehendaki oleh Allah untuk kena azab tersebut. Jadi ayat ini nih bercerita tentang khauf. Kamu harus takut juga sama Allah, sebab bisa jadi kamu salah satu di antara yang dikehendaki buruk akibat perbuatan dari dosamu di masa lalu tersebut. Wa rahmati wasi'at kullu syai'. Tapi bacanya jangan cuma sampai situ. Rahmati wasi'at kullu syai'. Rahmatku, kata Allah, melingkupi segala sesuatu. Segala sesuatu. Semuanya apa sebagian? Semuanya. Semuanya. Jadi teman-teman seribu sekalian, kamu harus punya khauf, tapi harus punya rasa takut, gitu ya. Tapi kamu juga jangan pernah berhenti untuk punya roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang katanya para ulama janahayit thair, dua sayapnya seorang hamba menuju kepada Allah. Burung tuh kalau punya sayapnya satu doang nggak bisa terbang, kan gitu ya. Teman-teman sekalian, orang kakinya satu setengah mati mau jalan, gitu. Nah itu semuanya kemudian perlu dua kaki. Buat terbang tuh perlu dua sayap. Nah kita nih kepada Allah Subhanahu wa taala perlu dua sayap. Sayap apa aja? Sayap khauf sama sayap roja. Khauf artinya adalah rasa takut. Roja artinya adalah pengharapan. Apa itu khauf?
Khauf itu adalah rasa takut yang ada di hati seorang hamba ketika melihat apa yang telah dia lakukan kepada Allah. Roja adalah pengharapan kepada Allah karena melihat apa yang biasanya Allah berikan kepada hamba. Jadi dari bawah ke atas namanya khauf, dari atas ke bawah namanya roja. Namanya roja. Saya udah ibadah, pastilah Allah sayangin. Itu namanya bukan roja. Namanya bukan roja, namanya ujub. Itu penyakit juga. Saya pinter kok, saya pasti bakalan selamat. Itu namanya ujub, bukan roja. Kenapa? Karena dia nggak ngelihat ke Allahnya, dia ngelihat ke dirinya. Paham ya? Paham perbedaan antara khauf sama roja, antara khauf sama ujub. Teman-teman sekalian, jangan sampai kemudian jatuhnya kita kirain kita berharap padahal kita ujub. Kalau ngelihat Allah ke kitanya, itu baru namanya roja, teman-teman sekalian. Tapi kalau ngelihat dari kitanya, itu namanya ujub gitu. Saya udah begini, saya udah begitu. Itu kan namanya kita ngelihat diri kita. Tapi kalau ngelihat Allahnya, Allah maha baik kok pada hamba-hambanya. Gajah gak pernah sujud aja gemuk-gemuk. Masa sih saya yang ada jelas-jelasan di peta Republik Indonesia kemudian gak dikasih rizki sama Allah, kan gitu ya? Itu namanya roja gitu. Maksudnya ngelihat kepada Allah biasanya seperti apa gitu, berbuat kepada hamba-hambanya gitu ya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nah ini di bulan ini, bulan Ramadan, adalah bulan kita melihat kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah betapa sangat baiknya kepada hamba-hambanya. Allah sangat baiknya kepada hamba-hambanya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, dosa, segala dosa itu kalau Allah lemparkan ke dalam lautan ampunannya, jadi gak ada artinya apa. Kalau dilemparnya ke dalam lautan ampunan, kalau dilemparnya ke dalam samudra rahmat, Masya Allah, luasnya anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, luasnya karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang asalnya berbuat kemaksiatan, asalnya berbuat dosa dengan segala macam bentuknya. Ketika ia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjadi tidak bersisa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Fudail bin Iyad asalnya seorang pemabuk. Abu Bakar ibn al-Hawari asalnya seorang perampok besar-besaran. Ibrahim ibn Adham asalnya adalah seorang raja, anak raja yang kemudian hidupnya penuh dengan duniawian, kemudian berubah menjadi seorang yang luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab bahkan seorang yang asalnya sangat jahat dikenal, sangat bengis dikenal di masa jahiliyah, kemudian berubah menjadi Umar bin Khattab seperti mana yang kita kenal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, begitu banyak daftar orang-orang yang bermula dari tidak baik kemudian menjadi orang-orang baik untuk membuka mata kita. Untuk membuka mata kita. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Dan jangan juga melihat orang lain dengan pandangan yang seperti itu. Udah deh, dia mau udah gak bakalan jadi baik, misalnya gitu. Jangan, nggak ada. Tidak ada orang yang kemudian kita bisa memandangnya dengan pandangan seperti itu. Tetaplah berdoa, tetaplah berusaha sampai ajal menjemput. Kalau udah ajal menjemput, ya mau gimana lagi, kan gitu ya. Tapi bahkan ajal menjemput sekalipun, kita tuh nggak bisa menghukumi seseorang karena itu urusan antara dia sama Allah. Satu-satunya orang yang kita boleh pastikan dari umat Nabi Muhammad nih, dari umat Nabi Muhammad, pastikan bahwa dia di neraka gitu, adalah orang-orang yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehancuran kebinasaannya dalam Al-Qur'an atau dalam hadisnya Nabi Muhammad. Seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, gitu kan? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Allah udah terangin, saya selanaran, kata Allah, dia bakalan masuk api neraka. Allah udah cerita, kita mau gimana lagi? Tapi yang lain
yang lain nih, apalagi yang hidup bersama dengan kita nggak pernah tahu. Dengan demikian, kematian merupakan suatu hal yang pasti setiap nyawa akan jumpai, maka fahamilah akan hal itu, agar hidup tidak sia-sia dan sengsara. Manusia yang bahagia ialah yang mengerti dirinya sebagai hamba dan harus seperti apa hamba kepada Tuhannya. Oleh karena itu, perbanyaklah berbuat kebaikan, carilah jalan menuju Allah, cintailah Allah dan Rasul serta para ulama, dan jangan menyakiti hati orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.